di kelas. Nah, bagaimana perasaannya Bu Wulan pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah setelah saya melaksanakan proses pembelajaran tadi, alhamdulillah saya lebih lega daripada saya sebelum saya melakukan observasi di kelas. Nah, sebelumnya kan Bu Wulan sebelum pada saat observasi itu kita sudah praobservasi dan kita sudah menyepakati ada 3 poin ya Bu. Nah, menurut Ibu ketiga poin itu apakah sudah berjalan yang Ibu harapkan atau bagaimana Bu? Di sini saya sebutkan kembali dari ketiga tersebut, mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan budaya positif. Nah, dari ketiga ini masih ada sedikit yang belum tercapai secara sepenuhnya, Ibu. Misalnya pada saat pembelajaran berdiferensiasi itu saya menemukan sedikit tantangan atau kendala dari situ sehingga pembelajaran diferensiasi ini tidak dapat tercapai secara maksimal, ya. Misalnya ada peserta didik yang berkomentar kepada saya, "Ibu, kenapa saya di visual? Ibu, kenapa?" Padahal sebelumnya saya sudah menjelaskan, cuman hanya saja mungkin anak-anak pikir pembagian kelompok tersebut itu seperti pada pembagian kelompok pada umumnya. Jadi di situ biasanya terkendala karena ada kelompok, misalnya kelompok visual itu yang paling banyak di antara kelompok yang lainnya. Jadi teman-temannya yang lain bilang, "Ibu, kenapa ini saya cuma sedikit di bagian kinestetik, kenapa ini di visual banyak sekali nih Bu, ini terus ini audio Bu, ini nih," begitu, seperti itu ya, namanya visual kelas 4 ya Bu. Selain itu, kalau untuk budaya positif, alhamdulillah selama saya melaksanakan proses pembelajaran, anak-anak sebagian besar sudah sadar akan kebiasaannya dalam menjaga kebersihan atau menjaga mulai dari kebersihan dirinya sampai kebersihan di lingkungan kelasnya. Misalnya sebelum belajar membersihkan kelas terlebih dahulu seperti itu, atau membuang sampah jika ada yang berserakan, ya sudah mulai sadar. Tapi sedikit di sini tantangan yang saya hadapi, masih ada peserta didik yang belum sepenuhnya peduli terhadap kebersihan di sekitar bangkunya pada saat saya tidak berada di dalam kelas. Misalnya pada saat istirahat, peserta didik di luar sana masih ada yang belum peduli terhadap lingkungan. Jadi biasanya ada peserta didik yang hanya di lingkungan kelasnya saja, tetapi di lingkungan luar, misalnya di lapangan atau di sekitar kantin, ya masih ada. Selain itu, pada saat saya tidak ada, misalnya saya lagi sementara di kantor, nah biasanya kalau saya temukan di kelas setelah istirahat, saya masih menemukan beberapa sampah. Ini kenapa tidak dipungut? Oh iya Bu, maaf saya lupa. Biasanya macam-macam alasannya peserta didik. Ya, kalau terkait dengan KSE-nya itu kesadaran sosial emosionalnya anak-anak, menurut saya misalnya dari 100% masih sekitar 65% yang mampu secara emosional itu sadar akan dirinya. Misalnya saya ini harus saling menghargai meskipun ini, tapi masih ada saja peserta didik yang sebagiannya itu, "Ibu, saya tidak bisa seperti ini karena kemarin saya begini." Misalnya kayak ada terdapat permasalahan pribadi terkait antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Misalnya kayak mereka tidak begitu cocok untuk, misalnya kayak dengan teman sebangkunya. Ada yang pindah, "Ibu, saya ini karena saya pindah dari sini Bu karena ini nggak mau kerja tugas, sedangkan saya biasa suruh," ya biasa berbagai beraneka ragam Bu permasalahan pribadinya antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, seperti itu Bu. Jadi mereka masih agak berat untuk saling untuk memberikan simpati ataupun empatinya kepada temannya, ya seperti itu.
Ya Bu Ulan, baik. Jadi ternyata yang Bu Ulan ungkapkan tadi bahwa 3 poin tadi yang sudah kita sepakati sebelumnya itu sudah semua terlaksana ya Bu. Walaupun tadi Bu Ulan mengatakan masih ada tantangan-tantangannya. Nah, baik Bu, berdasarkan juga hasil temuan saya yang waktu saya observasi Bu Ulan terkait proses pembelajarannya, saya juga setuju tadi dengan pendapatnya Bu Ulan bahwa pada saat membagi kelompoknya ya Bu, terlalu banyak katanya di soalnya. Ya, masih ada anak-anak yang menurut dia pembagian kelompok ini harus merata. Tapi kan saya membagi kelompok tersebut berdasarkan daya belajar mereka kan. Jadi saya mencoba menjelaskan pada saat itu. Baik Bu Ulan. Kalau menurut saya Bu Ulan bisa saja dalam satu kelompok itu misalnya visual dibagi dalam 2 kelompok ya, seperti itu ya. Itu hasil temuan saya. Selain ya betul memang Bu yang Bu Ulan katakan tadi kelompok visualnya Ibu terlalu banyak ya Bu. Betul, saya juga sepakat. Nah yang kedua tadi terkait KSE-nya, Ibu Ulan juga sudah mengatakan tadi bahwa di KSE-nya murid sudah saling menghargai, namun masih ada beberapa yang belum. Saya juga melihat Bu Ulan sudah menerapkan stop, stop di kelas. Tambahan Bu, mohon maaf, di diferensiasinya juga saya melihat Ibu Ulan tidak menyebutkan keyakinan kelasnya. Betul tidak Bu? Betul? Iya, betul sekali. Iya. Dan saya juga melihat pada saat pembelajaran berdiferensiasinya, pada saat murid diperdengarkan atau dilihatkan video, saya melihat Ibu Ulan masih menggunakan HP yang kecil. Bagaimana menurutnya itu Ibu Ulan? Apakah dengan HP tersebut, penggunaan HP pada saat diperlihatkan video tersebut, apakah murid sudah artinya bisa tercapai tujuan yang diharapkan atau bagaimana kalau pakai HP? Maaf sebelumnya di sini Bu, saya terpaksa pada saat itu menggunakan HP karena saya terkendala di fasilitas pembelajaran seperti LCD Bu. Dan yang kedua karena LCD yang tidak ada, ya saya terpaksa memakai HP. Tetapi di situ kendala yang saya temukan karena HP kan kecil Bu, lebih kecil daripada LCD, jadi otomatis anak-anak yang di belakang itu kurang akhirnya tidak begitu fokus terhadap materi yang saya sajikan karena meskipun saya lihat di belakang pasti saya tidak jelas itu gambarnya, mereka tidak jelas untuk melihat gambarnya itu gambar apa karena kan pencahayaan HP saya kan terbatas Bu. Selain itu dengan yang tulisan yang terlampir pada video tersebut itu tidak begitu jelas dilihat oleh peserta didik yang duduk di bagian paling belakang, mengingat penyusunan bangku saya juga masih yang berbentuk klasikal, belum yang berbentuk secara berkelompok ya. Tapi itu tetap saya anggap kendala di HP Bu karena memang kecil layarnya. Ya. Baik Bu. Ya. Terkait juga Bu di budaya positifnya, saya juga melihat bahwa temuan saya bahwa murid sudah bisa menjaga kebersihan di kelasnya. Namun terkait tadi juga Bu Ulan mengenai masih ada beberapa murid yang kurang peduli terhadap kebersihan di kelasnya. Nah, terkait hasil temuan saya Bu Ulan yang saya ungkapkan tadi dan segala tantangan yang Bu Ulan sebutkan tadi, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan Bu Ulan itu apa untuk memperbaiki hal-hal yang menurut Bu Ulan tadi itu masih kurang? Jadi terkait dengan kendala yang saya temui selama proses pembelajaran kemarin, berdasarkan saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas saya, sepertinya hal terbaik yang perlu saya lakukan sebagai guru kelas yaitu
melakukan pendekatan yang lebih dalam lagi kepada peserta didik, mencoba memasuki dunia mereka lebih dalam lagi, sehingga saya dapat menemukan berbagai alasan mereka. Dari temuan berbagai alasan mereka mengapa mereka tidak melakukan yang sesuai dengan yang saya harapkan itu, saya bisa mencari atau membantu mereka untuk menemukan solusi bagaimana agar peserta didik tersebut akhirnya dapat melaksanakan misalnya kayak budaya positif atau keyakinan kelas yang belum tercapai sepenuhnya seperti itu. Ya, jadi dari karakter peserta didik saya tuh mereka tuh lebih membutuhkan kedekatan lebih dalam lagi kepada gurunya. Ya, karena saya kemarin berdasarkan pengalaman kemarin ada sedikit masalah kemarin. Nah, setelah saya dekat dengan dekat lebih lagi kepada peserta didik yang terkait dengan masalah tersebut, nah akhirnya saya dapat menemukan membantu mereka memecahkan masalah mereka, masalah pertemanan mereka. Nah, karena mereka hanya butuh teman cerita gitu Bu, teman cerita bagaimana caranya mereka agar dapat kembali melaksanakan dapat kembali menjalin hubungan yang baik kembali kepada teman-teman mereka, agar karena mereka itu saya lihat Ibu kalau ada masalah, misalnya ada masalah pribadi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, kondisi belajar mereka juga berpengaruh Bu. Jadi mereka lebih kurang fokus dalam pembelajaran, mereka lebih merasa terganggu karena di dalam benak mereka itu saya lagi bermusuhan dengan ini, saya lagi bermasalah dengan ini. Jadi perlu memang sangat penting memang untuk kita sebagai guru kelas melakukan pendekatan yang sangat dalam kepada peserta didik, seperti halnya kita sebagai ibu mereka atau kita sebagai kakak atau sahabat mereka, seperti itu menurut saya. Jadi menurut Ibu Ulan bahwa yang paling penting itu rencana tindak lanjutnya itu lebih Ya, jadi melakukan kedekatan dengan muridnya, sehingga ketiga tadi poin itu insya Allah pasti akan mudah tercapai, sehingga juga tujuan pembelajaran Ibu terkait hak dan kewajiban itu bisa tercapai ya Bu. Ya, maaf Bu, bisa saya tambah satu Iya, lagi? silakan Bu. Oh iya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang tercapai itu Ibu, saya perlu berdasarkan pengalaman, saya perlu menerapkan berbagai model pembelajaran yang bersifat menyenangkan. Ya, tentunya model pembelajaran ini dia lebih seperti bermain ya Bu, tetapi bermainnya itu masih terkait dengan materi pembelajaran, karena anak-anak saya lihat di sini dia lebih perhatian, lebih berfokus terhadap materi yang dia sajikan jika dikaitkan dengan model pembelajaran tersebut, karena anak-anak tidak bosan dengan kondisi kelas yang monoton seperti itu. Jadi selain daripada keyakinan kelas atau pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif, tujuan pembelajaran pun tercapai jika dikaitkan dengan model pembelajaran yang lebih bervariasi dan menyenangkan. Iya Bu, apalagi kemarin Ibu Ulan menerapkan kontekstual. Ya, kontekstual jadi sangat sesuai dengan apa yang Ibu Ulan harapkan di ketiga poin tersebut, dan insya Allah tujuan pembelajaran yang diharapkan juga tercapai dari apa yang Ibu Ulan tadi rencanakan selanjutnya. Jadi lebih ke pendekatan murid dan menerapkan lagi model-model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Ulan. Baik Bu Ulan, terima kasih banyak, luar biasa hasil observasi kemarin. Tetap semangat Bu Ulan. Jadi segala apa yang saya sampaikan atau apa yang kita lakukan hari ini insya Allah menjadi lebih baik ke depan. Jadi tetap semangat Bu Ulan.